setiap bulan masih terjaga dengan kebutuhan cicilan-cicilan. Maka Bapak Ibu, ini khusus untuk Bapak Ibu yang benar-benar pengen lunas hutang, yang pengen benar-benar terbebas dari riba. Maka ketika saya sapa Bapak Ibu dengan apa kabar, Bapak Ibu jawab dengan mantap, merdeka. Tetapi kalau Bapak Ibu yang pengen memperpanjang atau nambah hutangnya, nggak perlu jawab. Jadi saya bisa lihat mana yang jawab, mana yang enggak. Yang nggak jawab berarti pengen nambah hutang, pengen memperpanjang hutangnya. Tapi yang jawab merdeka, kalau yang keras, yang semangat, insya Allah hutang ribanya cepat lunas. Setuju? Nah, sekarang saya cek, jangan sampai yang merdeka cuma beberapa, yang lain pada diam. Ya, jadi saya mau lihat siapa yang mau memperpanjang hutang, siapa yang mau nambah hutang, saya mau lihat. Ya, dan siapa yang pengen lunas hutangnya. Apa kabar? Merdeka. Apa kabar? Merdeka. Satu bukan buat Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ya, Bapak Ibu, alhamdulillah Bapak Ibu. Ya, saya bukan orang hebat lah. Tadi sudah ada di video itu, nama saya Gandari Setiawan, saya dari Yogyakarta. Saya bukan orang hebat Bapak Ibu. Saya cuma orang beruntung saja. Kenapa saya orang beruntung? Betul. Termasuk hari ini pun saya beruntung. Kenapa? Karena materi saya sudah banyak disampaikan oleh Pak Slamet Asmadi. Tepuk tangan buat beliau. Sudah banyak disampaikan oleh Pak Harjo. Sudah banyak juga, ya sedikit tadi karena Pak Aryo setelah masalah kesehatan. Tapi saya beruntung, kenapa tugas saya menjadi ringan Bapak Ibu? Kan tugas saya cuma motivasi saja. Dan saya yakin Bapak Ibu pasti sudah termotivasi dengan Pak Slamet Asmadi, pasti sudah termotivasi dengan Pak Suharjo, betul? Karena saya yakin Bapak Ibu mendengarkan penjelasan dari tadi sampai sekarang, apalagi yang masih baru, saya yakin Bapak Ibu nggak paham. Betul nggak? Siapa yang masih baru pertama kali hari dengar ini dan tadi paham? Boleh angkat tangan yang paham? Nggak ada yang paham kan? Tepuk tangan buat yang nggak paham Bapak Ibu. Memang di bisnis itu awal mulai nggak perlu paham Bapak Ibu. Seperti saya dulu. Saya juga ketika saya ditawarkan usaha ini dijelaskan oleh anak yang sebenarnya dia masih SMA, nggak paham saya. Apalagi yang menjelaskan dia juga nggak paham. Jadi orang nggak paham menjelaskan orang yang nggak paham. Tapi kenapa saya ambil keputusan? Sederhana sebenarnya ketika saya ambil keputusan. Sebabnya hanya karena saya ditunjukkan 2 video saja. Video yang pertama, video seorang mahasiswa yang 1,5 bulan menjalankan solusi ini, dia mendapatkan hadiah mokes senilai 150 juta 1,5 bulan. Video yang kedua, saya hanya ditunjukkan video ibu-ibu dalam waktu 2 bulan sudah mendapatkan 2 mokes dan 1 big mokes yang total nilainya 800 juta. Hanya 2 video itulah yang akhirnya membuat saya mengambil keputusan Bapak Ibu. Bukan yang lain-lain. Nah hari ini Bapak Ibu, bukan hanya lihat videonya, lihat orang-orangnya Bapak Ibu. Lihat orang-orang yang tadi maju ke depan dan sudah menjadi bukti. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mengambil keputusan, terlalu. Tapi alhamdulillah, kenapa saya hanya melihat video saja saya mau mengambil keputusan? Karena saya yakin Bapak Ibu, kalau orang lain bisa, maka saya yakin saya pasti bisa. Itu prinsip saya. Maka saya gak banyak pertanyaan, saya harus paham dulu, saya pelajari dulu, omong kosong Pak. Kita mau berbisnis itu, kita ambil keputusannya itu yang paling utama. Setelah itu apa? Jalankan sambil belajar. Bukan paham dulu, dipelajari semuanya dulu, enggak. Saya menjadi pengusaha sejak tahun 93 sampai 2018 pengusaha konvensional, Bapak. Semua yang saya jalani saya nggak paham dulu. Yang penting saya mulai, saya jalani sambil belajar. Saya ada usaha tour and travel sebelumnya. Saya punya usaha foto studio. Saya jadi distributor handphone, jadi kontraktor, usaha di properti, punya restoran. Apa saya paham semua? Enggak, bahkan saya nggak paham apa-apa Bapak Ibu. Karena kalau mau
Orang pintar itu bekerja sama orang bodoh. Makanya saya gak mau pintar-pintar. Betul nggak? Iya, karena orang bodoh supaya bisa dia perlu orang pintar, maka orang pintar lah yang kita rekrut. Hampir semua orang yang saya ajak, saya punya restoran nggak bisa masak. Emang saya bisa masak? Saya nggak bisa. Saya itu kalau disuruh ngetes itu ada makanan enak nggak, kurang apa, saya nggak ngerti Pak. Tapi kok bisa punya restoran? Ya saya ambil orang yang pintar masak. Selesai. Yang penting adalah keberanian mengambil keputusan. Demikian juga di usaha ini, yang penting saya ambil keputusannya dulu. Apalagi Bapak Ibu, modalnya cuma kecil. Modal terbesar di usaha ini gak nyampe 100 juta, cuma 70 juta 500. Kalau yang paling kecil mah itu mah hiburan, 2 juta 600. Untuk berbisnis modal 2 juta 600 itu apa sebenarnya? Gak ada apa-apanya. Kalau di Jogja ada angkringan, tahu angkringan nggak? Itu modalnya nggak cukup tuh 2 juta 600 untuk modal angkringan. Artinya kalau Bapak Ibu berbisnis di usaha ini modalnya 2 juta 600, apa yang dibanggakan? Nggak ada yang dibanggakan sebenarnya. Tapi kalau kita melihat potensi rezekinya, itulah yang membuat kita bangga. Karena saya orang swasta, ketika saya ditawarkan sebuah peluang, maka apa yang saya lihat? Yang saya lihat adalah hasil akhirnya. Saya melihat hasil akhirnya Bapak Ibu. Maka waktu saya kemudian mengambil keputusan, saya kemudian mendapatkan flip chart, saya pelajari. Dan kemudian saya pelajari pun sudah paham. Cuma belum berani menyampaikan. Maka ketika kemudian saya ke Bandung, saya mendapatkan informasi dengan lebih jelas lagi. Wih, bagi saya ini luar biasa. Dan saya saat itu juga, saya sudah membuat perencanaan bisnis saya. Saya sebenarnya Bapak Ibu meniatkan di dalam usaha ini. Saya nggak mau kerjakan all out itu dalam waktu yang lama. Saya hanya sudah niatkan dari awal, ketika saya mengambil keputusan, saya hanya niatkan mau all out kerjakan di bisnis ini dengan total sungguh-sungguh, itu hanya 5 tahun saja. Kenapa 5 tahun? Karena bagi saya membangun ini kalau kita kerjakan selama 5 tahun hasilnya sudah dahsyat. Dengan asumsi dulu ketika 5 tahun saya kerjakan, maka paling tidak per bulan saya punya penghasilan 1 miliar. Maka Bapak Ibu sejak awal gitu saya sudah putuskan, saya sudah paham, saya jalankan, saya nggak mau mikir-mikir lagi. Dan alhamdulillah dalam 1 bulan pertama saya sudah mendapatkan 3 mokes dan 1 big mokes yang nilainya 950 juta. Belum bonusnya mingguannya. Kemudian saya kerjakan lagi, semakin giat lagi. Dan sekarang sampai sekarang kalau dihitung sekarang sudah 4 tahun 8 bulan. Tetapi 4 tahun 8 bulan kepotong 2 tahun itu COVID. Jadi praktis sebenarnya saya awal di usaha ini belum genap 3 tahun. Baru 2 tahun 8 bulan. Tapi Masya Allah luar biasa. 2 tahun 8 bulan saya all out. Apa yang saya rasakan, apa yang sudah saya raih itu jauh melebihi usaha-usaha saya sebelumnya yang modalnya miliaran bahkan. Karena dalam waktu 4 tahun 8 bulan alhamdulillah reward motor cash yang nilainya 20 juta saya sudah dapat 29 kali. Yang 150 juta saya sudah dapat 23 kali. Yang 500 juta saya sudah dapat 16 kali. Yang 1 miliar saya sudah dapat 10 kali. Dan insya Allah pasti paling lambat Desember tambah 1 miliar yang ke-11. Jadi Bapak Ibu, apa yang harus dipikirkan lagi di usaha? Impian saya 1 miliar sebulan
alhamdulillah. Ini kalau mengikuti rencana saya 5 tahun saya all out, berarti masih ada waktu kurang lebih 2 tahun saya untuk all out. Karena 2 tahun praktis saya selama pandemi, saya kerjaan saya cuma sepedaan. Setiap hari postingannya cuma sepedaan, gimana sepedaan, pokoknya sepedaan aja. Saya nggak kerja selama 2 tahun. Berarti saya masih punya waktu 2 tahun lagi untuk all out. Dan saya yakin 1 miliar sebulan saya akan raih. Kenapa? Karena sekarang di PT BES ada bonus mingguan, ada bonus bulanan. Bonus mingguannya kalau mengikuti yang kemarin, per bulan rata-rata yang saya dapatkan antara 30 sampai 40 juta. Per minggu, maaf, per minggu yang saya dapatkan 30 sampai 40 juta. Dan per bulan, alhamdulillah yang terakhir kemarin yang saya dapatkan sudah 400 juta. Artinya sebulan dengan dari PT BES ini yang saya peroleh totalnya tidak kurang dari 0,5 miliar. Insya Allah dengan pertumbuhan yang luar biasa, dengan produk yang dahsyat, apalagi sekarang di luar Jawa, apalagi Bapak Ibu yang tinggal di Kalimantan, ya kita punya produk yang luar biasa yang nanti siang Bapak Ibu bisa pelajari, karena yang menyampaikan acara nanti siang itu akan menjelaskan tentang produk yang luar biasa itu bukan orang yang sembarangan. Beliaulah formulator dari pupuk ajaib yang mengantarkan banyak orang bisa sukses. Jadi pastikan Bapak Ibu mengikuti. Nah Bapak Ibu, artinya Bapak Ibu, hari ini Bapak Ibu memang sudah mendengarkan informasi yang meskipun mungkin Bapak Ibu belum begitu jelas, tetapi yang pasti Bapak Ibu semua hari ini sudah melihat orang-orang yang sukses. Maka sekarang saatnya Bapak Ibu ambil keputusan. Karena bagi saya, ya saat ini Bapak Ibu, ya kalau kita umpamakan gitu ya, ketika Bapak Ibu, saya ini dari Jogja, saya nggak ngerti Pontianak. Ketika saya pengen ke satu tempat, meskipun saya belum pernah ke tempat itu, saya bisa saja sampai tanpa pernah bertanya. Betul? Kenapa? Karena sekarang sudah ada Google Map. Betul kan? Tinggal saya klik saja kemana tujuannya, saya ikuti kemana arahnya, insya Allah saya pasti akan sampai di tujuan yang saya mau. Syaratnya apa? Syaratnya harus nurut sama